Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Sustiana, NIM 18174022279. Di sini saya akan menjelaskan praktik untuk strategi pembelajaran PAIKEM. Sebelumnya, secara garis besar, PAIKEM adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya dengan penekanan peserta didik belajar sambil bekerja, sementara guru itu dapat menggunakan berbagai sumber dan alat bantu, termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif sendiri bisa diwujudkan dengan bertanya, menemukan gagasan baru. Inovatif bisa diwujudkan dengan adanya hal-hal baru. Kreatif bisa diwujudkan adanya kerja kelompok, juga bermain peran. Efektif adanya pengalaman baru, juga bisa diwujudkan dengan apresiasi. Baik, di sini akan saya jelaskan praktik menggunakan strategi PAIKEM untuk kelas 1 MI dengan tema Islam adalah agamaku. Sebelumnya, pada tahap pertama itu pendahuluan. Jadi, tahap pertama itu pendahuluan. Guru itu saat pertama masuk kelas mengucapkan salam, menanyakan kabar, memberikan pertanyaan terkait pembelajaran sebelumnya, dan mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan sekarang. Kemudian memotivasi siswanya untuk kemudian mengulas sedikit materi. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi di sini guru itu menerangkan tujuan pembelajaran menggunakan strategi PAIKEM. Misalnya, yang akan saya terapkan adalah metode firing line, yaitu garis tembak. Di situ dijelaskan tujuan menggunakan metode firing line, yaitu peserta didik dapat lebih melatih dan mengetes satu sama lain dan saling bekerja sama, juga dapat mendiskusikan teks atau kutipan pendek. Yang kedua selanjutnya yaitu membimbing kelompok belajar. Membimbing kelompok belajar, guru itu menjelaskan apa itu metode firing line terlebih dahulu. Metode ini adalah format gerak cepat yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti testing atau bermain peran. Ini menonjolkan secara terus-menerus pasangan yang berputar. Jadi peserta didik itu mendapat kesempatan untuk merespon secara cepat pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atau tantangan lain. Ya, yang selanjutnya adalah guru itu mengatur persiapan teknis seperti apa, mengatur suasana kelas untuk dapat menunjang metode firing line ini, yaitu dengan cara mengatur kursi-kursi dalam 2 baris yang berhadapan dan usahakan kursi itu cukup untuk semua peserta di kelas. Kemudian sebelum pada tahap pelaksanaan, guru menerangkan materi yang sebelumnya dibahas di pertemuan sebelumnya dan menambah materi secara sekilas untuk memberikan wawasan kepada peserta didik. Kemudian pada tahap pelaksanaan, guru memberikan instruksi untuk siswanya
membagi siswanya menjadi dua, yaitu siswa yang X dan siswa yang Y. Jadi bentuknya bisa dilihat seperti ini. Ya. Setelah itu, guru memberikan atau membagi kepada siswa X sebuah kartu yang berisi tugas di mana dia akan menginstruksi kepada peserta didik Y di hadapannya untuk merespon. Jadi di dalam kartunya itu terdapat berbagai macam pertanyaan yang diajukan untuk siswa Y itu menjawab. Pertanyaan itu berupa wawancara juga bisa menanyakan kepada peserta di hadapan Anda bagaimana, atau apa, atau kenapa, atau mengapa. Itu pertama, yaitu wawancara. Contohnya pada tema Islam adalah agamaku. Kartu X yang diberikan, kartu peserta didik, kartu siswa X berisi wawancara. Contohnya adalah, apa yang kamu ketahui tentang Islam? Itu. Kemudian yang kedua, kartunya berisi tentang pertanyaan atau tes. Bisa juga dengan contoh seperti ini. Ada berapa rukun Islam? Sebutkan. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada karakter pendek. Jadi kartunya bisa berisi karakter pendek. Artinya peserta X menanyakan kepada Y atas perintah di kartunya. Misalnya bagaimana sih karakter Nabi kita, Nabi kita. Ya, selanjutnya ada karakter bermain peran. Jadi di sini di dalam kartu itu berisi ucapan, tanyakan kepada peserta di hadapan kamu untuk memotret orang yang melakukan gerakan sholat seperti itu. Kemudian selanjutnya di dalam kartu berisi tugas untuk mengajar, seperti contoh untuk perintah untuk membaca kalimat syahadat. Kemudian setelah usai, dengan periode waktu yang singkat dan efektif, setiap kelompok berbeda pertanyaan dan berbeda orang. Secara singkat, umumkan bahwa waktu untuk semua peserta Y untuk memindahkan satu baris kursi baik ke kanan maupun ke kiri. Jadi seperti berpindah tempat. Nah, setelah itu pertanyaan yang diberikan harus dijawab oleh siswa Y yang baru. Kemudian setelah itu guru juga dapat menukar posisi untuk siswa X menjadi siswa Y menjadi siswa X. Jadi keduanya sama-sama belajar dan lebih bervariasi nanti soal dan pengetahuan yang didapatkan. Setelah itu, tahap yang selanjutnya, guru itu perlu menelaah pemahaman dan memberikan feedback kepada kelompok-kelompok yang lebih banyak menyelesaikan pertanyaannya atau menjawab pertanyaannya. Menelaah pemahaman di sini maksudnya yaitu menyampaikan materi yang dianggap oleh siswanya itu masih belum jelas. Selanjutnya pengembangan dan penyerapan. Jadi setelah kegiatan berakhir, guru memberikan
kesimpulan dari kegiatan tersebut dan memberikan tugas rumah. Setelah itu analisis dan evaluasi. Guru melakukan refleksi dengan cara refleksinya itu bisa ditanyakan kepada siswanya untuk mengemukakan pendapat bagaimana terkait pembelajaran hari ini dan apa yang dia dapat. Kemudian setelah itu melakukan penilaian. Jadi di penilaian ini guru bisa menilai apakah pembelajaran dengan metode tersebut berhasil untuk menyampaikan materi untuk kelas tersebut. Setelah itu guru menutup pembelajaran dengan hamdalah dan memberikan gambaran untuk pembelajaran selanjutnya agar peserta didik lebih mempersiapkan dengan baik. Dan tak lupa feedback berupa hadiah kepada kelompok diberikan agar pembelajaran kedepannya semakin antusias. Terima kasih. Ini garis besar dari